Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Nurmansyah dengan NPI 14624000095 dari kelompok 3. Di sini saya akan mendemonstrasikan proses inferensi sistem pakar diagnosa gearbox. Saya akan mengimplementasikan dua skenario, yaitu skenario pertama turbulence dan skenario kedua exhaust furnace. Di sini saya memilih kasus 1 dan kasus 2. Dan kasus 3. Kita langsung masuk saja ke prolognya. Di rule 1.1 ini, aturan ini menggunakan logika N yang diimplementasikan dengan fungsi min list. Sistem akan mengambil nilai CF terkecil dari fakta suhu, tinggi, dan kotoran oli, yang dimana lalu dikalikan bobot bakar sebesar 0,8. Bisa kita langsung mulai saja. Di kasus pertama ini, dua fakta ini bernilai yes. Bisa kita lihat sistem langsung menyimpulkan CF 0,8 dan kerusakan turbo loss. Hasil ini valid karena fakta suhu itu bernilai 1,0 dan kotoran oli itu 1,0. Kemudian nilai tersebut dikalikan dengan 0,8 yang menghasilkan CF 0,8. Kemudian kita masuk ke exhaust furnace. Di rule 2.1 ini, jika terdeteksi lonjakan arus motor, sistem akan menyimpulkan status path limit dengan bobot 0,8. Dan kedua, di rule 2.2, sistem path limit tadi menjadi input untuk aturan ini digabungkan dengan fakta suara bising, bobot aturannya dikalikan 0,9. Kita bisa langsung mulai saja. Suara bising ini yes, menandakan motor ini yes. Bisa kita lihat hasil diagnosanya itu CF-nya bernilai 0,72, yang dimana angka ini didapat dari perhitungan bertahap. Pertama, arus ini tadi, arus motor ini bernilai 1,0 dikalikan 0,8 menghasilkan path limit 0,8. Kemudian 0,8 itu tadi dikalikan dengan bobot rule di 2.0 ini tadi, yang dimana bobot ini bernilai 0,9, maka hasilnya menjadi 0,72 karena 0,8 dikali 0,9. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Hakim dengan NBI 14624000063. Pada demo ini, saya akan menjelaskan sistem pakar berbasis aturan yang kami bangun untuk diagnosa cacat manufaktur pada single stage gearbox, serta mendemonstrasikan proses inferensi untuk dua kasus pengujian, yaitu kasus nomor 2 dan nomor 4. Yang pertama ada sistem secara keseluruhan. Sistem ini merupakan rule-based expert system yang menggunakan metode forward chaining dengan implementasi certainty factor atau CF untuk menangani ketidakpastian. Jadi alur kerja sistem dimulai dari input gejala fisik dan sinyal mesin, kemudian sistem menyimpan fakta secara dinamis, terus fakta diproses melalui aturan if-then bertingkat hingga mencapai diagnosa akhir, yaitu torque loss atau excessive roughness. Pendekatan ini dipilih karena transparan, mudah ditelusuri, dan sesuai dengan kebutuhan teknisi di lapangan. Terus yang kedua ada rule yang digunakan dan implementasinya. Jadi basis pengetahuan sistem dibangun dalam bentuk aturan and or. Untuk torque loss, dalam kasus saya sistem menggunakan rule gesekan gear tinggi dan rule poros miring. Jadi keduanya dihubungkan dengan or logic, artinya salah satu saja sudah cukup untuk memicu diagnosanya. Terus kemudian untuk excessive roughness, sistem menggunakan hierarki inferensi, dimulai dari status antara seperti path limit dan fit rate labil sebelum sampai ke kesimpulan akhir, dan nilai CF-nya dihitung menggunakan CF sama dengan minimum premise X bobot bakar, seperti itu. Lanjut kepada nomor yang ketiga, yakni demonstrasi inferensi. Di sini saya ke bagian kasus nomor 2 dan nomor 4. Nah, untuk kasus nomor 2, yakni diagnosa torque loss karena poros miring. Gejala pada kasus 2 yakni vibrasi tinggi sampai dengan ya, seperti ini, dan celah miring sama dengan ya. Dan untuk roll kode yang digunakan pada kasus 2 yakni yang ini.
Nah, penjelasan singkatnya adalah kode ini menggunakan AND logic, terus kedua gejala wajib. Jadi kedua gejala itu wajib terpenuhi. Dan CF dihitung dengan min CF vibrasi, CF celah dikali 0,9. Lalu berlanjut ke yang atas ini. Nah, rule diagnosa tuberkulos. Jadi nanti karena poros miring terdeteksi, sistem langsung menyimpulkan tuberkulos. CF diagnosa mengikuti dari CF gejala. Terus lanjut ke kasus yang keempat. Nah, untuk kasus yang keempat adalah diagnosa excessive roughness about aus indikator vibrasi. Pada gejala kasus nomor 4 ini adalah sinyal vibrasi meningkat sama dengan Y dan suara bising sama dengan Y. Untuk rule atau kode yang digunakan intinya adalah menggunakan OR logic. Nah, vibrasi meningkat saja cukup dan menghasilkan status antara intermediate reasoning. Nah, rule untuk kasus nomor 4 ini adalah AND logic antara suara bising atau status jam 4 limit, terus CF dihitung min 1,0,0,8 kali 0,9, jadi sama dengan 0,72. Nah, maknanya adalah aus langsung ke excessive roughness. CF mengikuti hasil gejala, seperti itu. Sekian dari saya, bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Zulkifliansyah dengan NPI 146240071. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit laporan yang kelompok kami buat. Laporan ini membahas perancangan sistem paket berbasis aturan rule-based expert system untuk mendiagnosa cacat manufaktur pada sistem single stage box. Sistem dikembangkan sebagai alternatif metode berbasis machine learning yang membutuhkan data besar dan sulit ditelusuri dengan menawarkan solusi yang transparan, deterministik, dan mudah dipahami oleh teknisi. Sistem menggunakan aturan if-then, metode inferensi forward chaining untuk menarik kesimpulan berdasarkan gejala yang terdeteksi di lapangan. Untuk menangani ketidakpastian, sistem menerapkan certainty factor CF sehingga setiap diagnosa memiliki tingkat keyakinan tertentu. Hasil diagnosa diklasifikasikan dalam dua kategori utama, yaitu tuberculosis dan excessive roughness, yang masing-masing diturunkan dari beberapa gejala penyebab spesifik. Pengujian sistem menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan diagnosa yang akurat, menolak kesimpulan yang tidak valid, serta mendukung diagnosa ganda sesuai kondisi nyata di lingkungan industri. Kali ini saya akan menjelaskan kasus 5 dan 6 dari uji coba program menggunakan 10 kasus pengujian yang berbeda. Untuk yang pertama, ini ada kasus yang nomor 5, di mana hasil dari kasus nomor 5 adalah seperti ini, yang membuktikan tingkat keyakinan certainty factor 0,56. Pada kasus ini terdeteksi nilai kurtosis tinggi dan permukaan benda kerja kasar. Sistem mengaktifkan aturan fit rate label, kemudian menyimpulkan fit rate error. Hasil akhirnya menjadi diagnosa excessive roughness dengan CF 0,56. Lalu yang selanjutnya, ini untuk nomor 6, yang dimana ini CF menghasilkan 0,00. Seperti ini. Hasil diagnosanya tidak ditemukan kerusakan yang cocok dengan basis pengetahuan sistem dalam kondisi normal atau data kurang lengkap. Pada kasus ini, gejala yang diberikan tidak memenuhi syarat aturan secara lengkap. Beberapa rule gagal karena logika N tidak terpenuhi, sehingga sistem tidak menarik kesimpulan kerusakan dan menghasilkan CF 0,00. Itu penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfian Huda dengan NBI 14624000775. Saya dari kelompok ketiga. Sistem yang kami kembangkan merupakan sistem pakar berbasis aturan untuk mendiagnosis cacat manufaktur pada single stage gearbox. Sistem ini menggunakan metode certainty factor untuk menangani ketidakpastian dan aturan if-then sebagai dasar pengambilan keputusan. Alur sistem dimulai dari input gejala proses melalui aturan bertingkat, hingga menghasilkan diagnosis akhir berupa tuberculosis atau excessive roughness. Proses inferensi diimplementasikan menggunakan prolog dengan mekanisme backward chaining, sehingga sistem hanya memproses fakta yang relevan. Aturan dalam sistem disusun dalam beberapa level, yaitu fakta, status, gejala, dan diagnosa. Untuk logika N,
Nilai certainty factor diambil dari nilai minimum premis yang kemudian dikalikan bobot pakar. Sementara, pada logika OR, kesimpulan dapat diperoleh jika salah satu kondisi terpenuhi. Contohnya, turbulence disebabkan oleh gesekan gear tinggi atau poros miring. Sedangkan, excessive roughness dipengaruhi oleh kehausan pahat atau kesalahan feed rate. Kemudian, saya akan menjelaskan pada kasus 7 dan 8. Pada kasus 7, seluruh gejala bernilai tidak sehingga tidak ada fakta yang dapat digunakan sebagai premis. Akibatnya, tidak ada aturan yang dapat dieksekusi oleh sistem karena tidak terbentuk status gejala lanjutan maupun diagnosa akhir. Sistem menyimpulkan tidak ditemukan kerusakan dengan nilai certainty factor 0,00. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem tidak memaksakan diagnosa ketika data tidak mendukung. Pada kasus 8, hanya gejala suhu gearbox tinggi yang bernilai ya, sedangkan kotoran oli tidak terdeteksi. Aturan gesekan gear tinggi yang menggunakan logika N sehingga seluruh premis harus terpenuhi. Karena salah satu premis bernilai 0, maka rule gagal dieksekusi. Tidak ada aturan lain yang aktif sehingga sistem kembali menyimpulkan tidak ditemukan kerusakan dengan CF 0,00. Kasus ini menegaskan bahwa sistem hanya menghasilkan kesimpulan apabila syarat aturan terpenuhi secara lengkap. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar bekerja secara konsisten, logis, dan akurat, serta tidak menghasilkan diagnosa ketika data tidak mencukupi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Zaki Nabil Fikri dengan NPI 146240099. Pada presentasi hari ini saya akan mendemokan perancangan sistem pakar berbasis aturan rule-based untuk diagnosa cacat manufaktur pada sistem single stage box. Nah, proyek ini itu tentang merancang sistem pakar berbasis aturan untuk mendiagnosa cacat manufaktur pada single stage gearbox. Tujuannya adalah menyediakan solusi diagnosa yang transparan dan efisien bagi teknisi lapangan dan melakukan troubleshooting. Sistem ini diimplementasikan menggunakan bahasa Prolog dengan menggunakan metode CF atau Certainty Factor untuk menangani ketidakpastian fakta secara fungsional. Sistem mengklarifikasikan kerusakan ke dalam dua kategori utama, yaitu torque loss dan excessive roughness berdasarkan input gejala fisik dan data sensor. Nah, seperti ini ya. Untuk selengkapnya seperti ini ada grafnya ya. Nah, sekarang kita fokus pada kasus ke-9 dan ke-10. Nah, seperti ini. Nah, pada kasus 9 ya, yang kasus 9. Pada kasus 9 dalam skenario ini operator lapor adanya suara bising ya. Jadi ini kita jawab Y. Nah, untuk situasi lainnya kita nolkan semua. Nah, rule-nya sistem memicu pada rule 2,2. Rule 2,2 ya. Rule 2,2 dan secara teknis kode prolog gejala minat potong aus ya, minat potong aus dan menggunakan logika N, di mana syaratnya adalah fakta, suara bising, dan status jam pahat limit. Untuk proses inferensinya, sistem melakukan chaining untuk mencari beralih ke itu jam pahat limit melalui rule 2.1. Karena lonjakan arus motor dan sinyal vibrasi meningkat bernilai N CF sama dengan 0,0, maka status antara tersebut adalah 0,0. Sesuai dengan implementasi min, sistem mengambil nilai terkecil yaitu 1.0,0 kali 0,9 sama dengan 0,0. Nah, kesimpulannya sistem memberikan hasil tidak ditemukan kerusakan karena meskipun bising tidak ada validasi dari sensor. Seperti ini hasil diagnosanya. Nah, untuk yang ke-10 ya, ini yang diberikan adalah permukaan benda kasar. Ini kita iyakan, lainnya kita nokan. Nah, sistem melakukan penelusuran ke rule 2.3 ya. Nah, ini untuk sistem melakukan mendapatkan status feed rate labil. Status ini sangat bergantung pada fakta nilai kurtosis tinggi, karena pada kasus ini nilai NCF 0,0, maka status indikator feed rate menjadi tidak aktif. Perhitungan matematisnya adalah 1,0 kali 0,0 kali 0,8 sama dengan 0,0. Hasilnya adalah tidak ditemukan kerusakan. Hal ini membuktikan sistem pakar kami sangat handal karena menolak diagnosa palsu dan jika raba fisik tidak didukung oleh data yang valid. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.